Misal, dari mulai suka bercanda ngomong kasar, terus akhirnya lama-lama kayak kalau berantem jadinya ngomongnya kasar, berani main fisik, badan biru-biru itu udah pernah, kena tampar itu udah pernah. Halo, kembali lagi di No Baco bersama gue Abi. Nongkrong bareng curco. Oke, kali ini temanya itu toxic. Tau lah ya istilah-istilah anak zaman sekarang, toxic relationship, dimana ada salah satu pihak yang berusaha untuk mendominasi pihak lainnya, tapi si pihak yang lainnya ini kayak nggak ngerasa kalau dia tuh sedang dimanipulasi gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung di No Baco. Oke, sekarang gue lagi sama Tamara. Halo Tamara. Hai. Dia ini yang setiap harinya tuh ada aja ceritanya tuh ya. Kayak tiap hari, lu kenapa sih Tam? Jangan lebay dong. Oke, tadi sebenarnya kita udah cerita di belakang gitu kan. Kayak cerita-cerita, tapi kayak stop dulu Tamara, gue lagi pengen santai dulu gitu. Ini kenapa sih tadi, kenapa? Balik lagi sama yang kemarin. Balik lagi dengan, tadi sempat bilang kan, tadi kan sempat bilang kayak, iya soalnya lagi ini lagi. Balik lagi. Kenapa? Kok bisa? Karena nggak ada alasan selain masih sayang, itu aja sih. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak di hubungan toxic relationship kayak gitu? Pernah banget sih. Kapan itu? Kayak gimana sih? Bisa diceritain? Itu bermula dari sejak 2019. Awal mula toxic gue itu di 2019. Parah banget. Separah apa? Itu udah yang namanya abusive, dari fisik, dari perkataan, semua udah gue lewatin pokoknya. Itu parah banget. 2019 ya? Berarti itu udah lama dong, berarti sampai sekarang masih? Kalau sekarang, alhamdulillah syukurnya enggak. Enggak, oke. Enggak, cuman ya yang gue rasakan sebenarnya hubungan gue tuh selalu ada toksiknya, cuman beda-beda aja modelnya. Yang pernah lah abusive, adalah yang masuk penjara. Oh, ada juga yang masuk penjara? Enggak, sorry. Takut. Sorry. Itu awalnya kok bisa masuk penjara itu? Itu kasus sih, itu kasus sempat viral, cuman aku nggak mau nyebutin kasusnya karena pasti orang-orang tahu. Nggak usah sejauh itu. Kasusnya ini viral soalnya. Ini awal dari kayak ngerasa kayak nggak sehat nih hubungan tuh gimana sih gitu? Sebenarnya kenapa bisa? Menurut aku itu kayak toksik itu bisa terjebak karena salah satu pihak ada yang nggak sadar kalau itu udah memulai percikan-percikan toksik. Kayak misal dari mulai suka bercanda ngomong kasar, terus akhirnya lama-lama kayak kalau berantem jadinya ngomongnya kasar, berani main fisik sekali ditoleransi, itu pasti kedepannya terus. Berarti toxic relationship yang paling parah itu main fisik? Di aku, ya di aku itu. Sorry, terus? Karena bener-bener yang sampai badan biru-biru itu udah pernah, kena tampar itu udah pernah. Itu sih. Oke, sorry. Tadi kan dibilang dari beberapa hubungan itu bukan toksik semua sih, ada yang toksik. Tapi berapa kali sih ngalamin toxic relationship kayak gitu? Sebenarnya bisa jadi hubungan aku yang sebelumnya bisa dibilang toksik karena apa? Karena dia tipe orang yang sangat membatasi aku ini itu. Jadi kayak apa ya? Aku tuh selama pacaran sama dia bisa merasa diri aku tuh nggak pede untuk ngapa-ngapain gitu. Itu kan termasuk toksik juga. Karena apa? Karena dia nggak memberi kebebasan untuk pacarnya, nggak biarkan untuk pacarnya berekspresi. Itu udah termasuk toksik sih. Itu kenapa bisa terjebak jadi korban toxic relationship itu, kenapa? Aku juga bertanya-tanya sih Kak, kenapa aku terus-terusan dapet ya kayak ada lagi tingkah anehnya, ada lagi tingkah buruknya gitu loh. Kayak mungkin karena aku kurang, ini aku sadar kelemahan aku itu terlalu gampang percaya sama orang. Jadi mungkin kayak aku tuh kurang mengenal si cowok-cowok ini dari awal. Dan sampai akhirnya ya kayak
terjebak lagi gitu sih. Itu. Oke. Tadi kan sempat bilang sampai dipukulin, sampai biru-biru kayak gitu. Itu kok bisa? Itu karena kesalahan apa sih? Nah, tapi ini disclaimer dulu. Aku merasa kenapa mantanku bisa seperti itu karena nggak bisa dipungkiri, aku pun pernah kayak gitu. Maksudnya? Maksudnya kayak mantan aku ini, misalkan dia berbuat kasar atau kayak gimana, bukan berarti aku nggak pernah. Kenapa? Karena kalau udah toxic itu dua-duanya pasti udah jadi toxic juga gitu di lingkaran setan. Iya sih, ngerasa juga soalnya. Iya kan? Nanti kita nggak pernah juga ngelakuin itu kan. Tapi emang bener sih pikir kayak tadi kan sampai dipukulin sampai kayak gitu ya. Gue juga pernah ngerasain kayak gitu. Kan? 2019 kan, gue sebelum-sebelumnya. Karena pasti kita ada refleks untuk ngelawan Iya, gitu betul. kan gitu. Nah, aku pernah nih Kak. Waktu itu aku pokoknya kayak cekcok gitu sama mantan aku. Karena apa? Karena aku pasti masalahnya gak jauh-jauh dari selingkuh. Betul. Iya kan? Selingkuh. Mantan aku selingkuh, ketahuan, bla 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 bla, cekcok. Aku ngamuk dong, terus kamu tuh nggak megang. Terus habis itu dia apa cuman? Dia ngomong kasar, cuma ngomong anjing, cuy, dia ludahin aku. Dia kayak gitu, bukan berarti aku nggak bisa ngelawan kan? Jadinya ada refleks untuk kayak, jadinya kan aku jadi gitu. Oke, enggak kalau ada perlawanan kan? Kalau aku dulu gara-garanya tuh kan ya sama, gara-gara selingkuh kan, dan selingkuhnya tuh bukan nggak sama orang yang jauh, tapi sama orang dekat. Sama. Bener kan? Sama teman itu aku sendiri. Orang dekatnya tuh kayak ibaratnya kayak lu pernah gue tolongin loh waktu itu tuh. Waktu lu tuh bener-bener kayak ini jadi nyeritain temen dulu kan ya, ini agak-agak melenceng. Jadi dulu dia kan sempet kayak ditekan sama orang lain, terus kayak gue bantuin lah gitu kan. Kayak gue tenangin, terus kayak gue bantuin untuk ngomong ke orang yang neken dia. Terus tiba-tiba setelah beberapa tahun kemudian, nggak tahu ceritanya, tiba-tiba si orang itu jadi deket ya sedekat itulah, kayak gak wajar sih sama orang itu kan. Sampai aku kan lihat handphone kan, dulu masih BlackBerry handphone. Udah agak berbeda ya. Iya, agak berbeda ya. Dulu masih BlackBerry, jadi kayak ini apa kok chattingannya kayak gitu. Dia lagi tidur, refleks dong, dilempar sampai bener-bener mencari penyakit. Betul, kan, buka HP. Iya, gitu. Dilempar sampai yang bener-bener cerat gitu kan. Itu bener-bener inget banget. Sampai pecahnya tuh sampai ke kamar mandi, ada yang ke dapur. Itu emosi banget. Itu emosi banget sih. Sampai dia bangun, aku iniin lagi kan, dipasang-pasangin lagi, udah gitu simpen di pinggir. Simpen di pinggir kan. Nah, simpen di pinggir, dia bangun. Biasa kalau orang bangun pasti ya kita ngecek handphone dong. Pas dicek handphone, ini kenapa gak nyala? Kok gini ya kan? Ya ini kenapa gak nyala? Terus dia kayak yang nanyain ini kenapa? Terus kenapa ada yang bla bla? Terus aku kayak gini. Itu kebayang sih. Iya, gue lempar gitu. Nah dari situ dia yang balik marah gitu kan. Dia yang sampai yang itu masih ada sih bajunya sampai sekarang yang robek sebelah sini, dan itu nggak bener kan? Itu nggak sampai sekarang itu nggak diapa-apain. Jadi kayak ini history gue waktu kenangan zaman toksik banget. Tapi sama aku aku juga berantem pernah sampai yang kayak baju tuh robek, baju dia robek karena saking apa ya, emosi gitu ya kan. Aku kalau masalah HP sampai pernah tuh HP aku bengkokin. Jadi HP itu nggak rata tapi dia bengkok karena saking emosi, aku nggak mau ngebanting karena aku nggak mau ngerusak. Karena nanti aku yang rugi. Dan itu pun waktu itu tuh ke kampus juga sampai yang biru-biru gitu kan. Sampai teman-teman juga sempat nanya, lu kenapa biru-biru? Dulu ada temen Nur namanya, ini kalau misalkan Nur lagi nonton masih ingat pasti ya, Hai Nur. Itu sampai yang, kenapa Bibi sampai biru-biru kayak gitu? Ya biasalah, ngeri banget sih lu pacarnya kayak gitu. Ya gimana lagi, orang butuh, maksud gue butuh tuh kayak gini loh. Gue tinggal di kota orang. Bener gak sih? Gak bisa. Yang kita punya tuh cuma dia doang. Sama. Kenapa aku susah lepas karena itu Kak? Karena aku ngerasa aku sama siapa lagi sih di sini selain sama dia, karena saudara nggak ada, ya kan, teman dekat pun kayak
nggak di kota ini gitu kan. Waktu itu kayak bener-bener sama sih gitu. Ya sebenarnya kalau dulu sih saudara ada gitu kan, cuma kan Iya sih, cuman anaknya kayak udah gede, kayak nggak mungkin lah kita tinggal di satu juga gitu, udah secara diri udah gede gitu ya. Jadi ya mau gak mau ya udah tinggal sama dia gitu kan. Mana waktu itu kan jadi curhat juga ya. Belum tahu gimana caranya nyariin duit. Waktu itu kan bener-bener yang ngandelin uang dari orang tua gitu kan. Jadi kayak ya iya bener, tapi masalah uang juga Kak, aku pernah toxic ini saking dulu zaman kuliah kan ngandelin orang tua, penghasilan nggak ada, jadi laki ini merasa menghidupi aku, jadi merasa dia udah ngasih segalanya, jadi semena-mena gitu kan. Kalau udah masalah uang kan pasti sensitif ya. Ada cowok yang pasti kalau udah ngerasa ngasih, ya lo udah gua kasih, lo harus nurut, pasti ada yang kayak gitu kan. Nah itu juga itu bumbu-bumbu toksik kayak gitu. Iya, itu juga sampai yang itu kan waktu itu dari dulu kan ada di salah satu apartemen Bandung gitu kan. Kita sampai enggak gini. Waktu itu kan karena udah nggak kuat dengan keadaan itu, sampai emang sebenarnya ini salah sih ya. Kayak ada orang yang bikin gue nyaman. Pasti nih waktu itu udah set ada yang masuk. Ada yang masuk, tapi sebenarnya enggak yang kita tuh hubungan enggak gitu, kayak karena dibilang selingkuh juga enggak, cuma jalan doang gitu. Kayak tempat cerita, ada tempat yang jadi kita tuh malah jadi compare, oh ya kalau sama ini kok nyaman gitu kan, sampai ketahuan kan, sempat ketahuan, tapi ketahuan juga emang sempet kayak ada masalah gede. Tapi pasti balik lagi. Enggak balik lagi. Pisah sama dua-duanya? Enggak pisah juga, tapi diisolasi. Ngerti diisolasi enggak? Diisolasi? Jadi diisolasi itu gini-gini. Dalam artian kayak dulu kan tinggal di kayak perkotaan gitu kan, dekat ke kampus gitu. Terus malah dipindahin, jadi kayak dia mungkin sengaja kali ya, sengaja jadi pindah ke rumah neneknya. Oh, yang diisolasi ke Abi? Iya, diajak pindah ke rumah neneknya. Yang dia sih alasannya gini, alasannya masalah keuangan. Jadi keuangan dia udah mulai menipis, akhirnya harus pindah ke rumah neneknya. Jadi rumah neneknya tuh kosong katanya. Itu kayak di perbukitan, rumahnya tuh gede, angker, dan kita harus beres-beres dulu, yang benar-benar harus beres-beres dulu gitu kan. Udah gitu, ya udah pindah ke situ, dan dari situ tuh susah untuk transportasi, angkot nggak ada yang lewat, ojek pun kalau dulu kan masih belum ada kayak ojek online gitu kan, ojek itu yang ngandelin ojek yang biasa aja, itu pun jarang-jarang. Ngandelin opang? Oh, coba opang. Jarang aja, ojek pangkalan. Oh iya, aku tahu. Tahu lah. Aku baru tahu soalnya. Kayak gitu-gitu. Tapi menurut lo faktor lingkungan, pergaulan bisa jadi pemicunya nggak sih? Bisa banget. Bisa banget. Soalnya lingkungan itu, tapi sebenarnya lingkungan apa ya? Kalau bisa terjebak dengan lingkungan tuh kalau kita bergaul dengan si mantan kitanya itu. Ngerti nggak sih Kak? Maksudnya kayak aku yang aku rasain ya, selagi aku berteman sama teman-teman aku nih, lingkungan aku tuh bisa sadar gitu, kayak itu salah gitu. Tapi kalau aku udah bergaul sama mantan aku lagi nih dan teman-temannya, pasti aku nggak ngerasa kalau itu tuh salah. Nah itu lingkungan itunya sih, pertemanan dianya. Iya betul. Ya, kalau dari sama sih waktu itu juga. Jadi sebenarnya dari awal-awal dia tuh sebenarnya orang baik. Ya, tapi pas setelah dia bergaul dengan orang yang baru itu, orang-orang baru itu, kok jadi kayak dia tuh mengenal aplikasi. Kalau di aku kayak gitu kan, kayak mengenal aplikasi, terus yang mimi kayak gitu. Kalau sekarang kan dulu belum ada mimi, kalau dulu greg gitu. Yang oren gitu. Ya adalah mungkin salah satu di antara kalian yang tahu. Kalau aku bilangnya itu toko online ya. Toko online, tapi agak lain yang dijual. Iya, agak lain yang dijual gitu ya. Mungkin teman-temannya kayak ya udah sih, lu kan sama si itu kan jauh. Dulu kan sempet kayak jauh gitu kan, kayak dia di mana, aku dulu masih di Jakarta, dia di Bandung gitu. Jadi kayak jauhan. Nah,
pas udah barengan pun, dulu aku kuliah kan, barengan pas kuliah tuh. Jadi si penyakit itu masih jalan, maksudnya masih nempel ya, namanya kayak gitu kan susah ya untuk kecuali kalau misalkan mau berubah dari dirinya sendiri, nggak sih kayak gitu. Aku juga karena ngerasa aku pacaran sama mantanku ini dari zaman SMA, yang kayak sebelum dia bergaul dengan teman-temannya itu sebucin itu parah, nggak pernah ada lain-lain, nggak pernah bertingkah aneh. Sorry, dari SMA berarti udah lama banget dong itu. Lama-lama. Yang ini berarti ceritanya yang paling parah ya? Iya, karena yang dari SMA itu bener-bener ya setahun pertama tuh mulus banget deh gitu, karena masih zaman SMA kan Kak. Sejak kuliah yang kayak dimana dia baru ngerasa wah banyak teman, banyak cewek-cewek gitu kan. Awal masuk kuliah udah selingkuh itu mengerikan banget. Ngerasa ini kan kalau misalkan hubungan biasa kan awalnya tuh suka manis dulu, ngerasa ada masalah tuh di kayak bulan keberapakah atau tahun keberapakah. Kalau aku pribadi kalau aku jujur nih, bulan ke-6 itu selalu ada aja masalah. Kalau aku sama mantanku yang lama itu, yang toksik parah, padahal di setahun pertama mulus, jadi kayak baru di tahun kedua, tahun ketiga, aku kayak udah sampai 4 tahun gitu sama dia. Tapi gitu toksik karena putus nyambung, ntar dia ketahuan selingkuh, putus dulu nanti balik lagi. Tapi selama 4 tahun itu di situ-situ aja. Putus nyambung, itu kan putus nyambung kan. Pas putusnya itu apakah kamu tuh sama orang lain dulu kah atau dia yang lain? Ada aku sempat sama orang lain, tapi itu pasti lebih sering putus karena dia ketahuan selingkuh. Yang itu karena sama teman aku sendiri bahkan selingkuhnya, yang itu teman aku kenal dia dari aku, terus tiba-tiba mereka jalan bareng tanpa sepengetahuan aku, yang akhirnya berkelanjutan. Oke. Sebenarnya yang waktu itu tuh nggak cuma selingkuh sama temen deket aku aja, tapi dia selingkuh juga sama rival. Bayangin rival sendiri dong, kayak ibaratnya rival dong. Kita kayak iya sebenarnya kayak gila. Kita kan saingan ya, kayak misalkan dulu kan ada kayak kompetisi gitu kan ya, nggak bisa nggak bisa bilang itu kompetisi tapi ada kompetisi dan kita rival gitu. Dan dia tuh selingkuhnya sama orang itu, gila. Kayak ada orang lain lagi nggak sih selain itu gitu? Selain temen deket aku atau rival aku, ada orang lain lagi nggak sih? Bisa nggak sih kita nggak usah kenal aja deh gitu, ya udah lo sama siapa sama dia deh, biar kalian berdua tuh nggak kelihatan lagi gitu depan mata kita kan gitu. Tapi kalau sama orang deket kelihatan lagi, entah di Instagram temen kita atau di Instagram temen dia, jadi kayak merusak gitu. Sampai gini loh, aku sampai kayak bukan mikir sih, ada bikin keputusan sampai ngomong kayak gini, kalau misalkan mau selingkuh, mungkin ini karena bucin kali ya, kalau misalkan mau selingkuh boleh deh gitu, karena ya mau gimana pun juga itu susah untuk diubah, asalkan bilang dulu. Maksudnya kayak gini, bilang dulu kayak itu kayak bikin gila gak sih, kayak asal bilang dulu tuh supaya kalau misalkan lu mau selingkuh, gue tahu orangnya. Enggak, aku nggak pernah mau kayak gitu Kak. Aku lebih mikir, aku selalu bilang sama mantan aku, selingkuh sama orang yang aku nggak tahu dan rapi. Tolong rapi. Aku selalu wanti-wantiin, ya biarpun maksudnya siapa yang mau sih diselingkuhin. Tapi aku maksudnya lebih sakit kalau itu tuh pas ketahuan gitu Kak. Jadi aku tuh kayak ngerasa, lo selingkuh lah, tapi yang rapi gitu. Lo jangan selingkuh tapi nggak rapi, tapi sama orang deket, itu udah bisa nggak sih? Iya gitu. sih, nggak rapi. Kenapa ya kalau orang gini selingkuh terus ninggalin jejak kayak misalkan di chatting, bener nggak sih? Kenapa sih? Iya, gue juga nggak yang baik-baik banget gitu kan, maksudnya kayak gue juga nggak yang baik-baik banget, tapi ya gue mah rapi, iya nggak sih, kayak misalkan ini kayak hilangin kayak gitu. Kalau dia mah ya ada jejaknya, jadi kan kita kayak lu sengaja atau gimana sih, maksudnya kayak memperlihatkan gitu, kalau lu tuh laku gitu. Nah gitu kayak yang bersih lah gitu kan, kayak maksudnya janganlah ketahuan kayak gitu, jadi bikin gedek. Tapi ada nggak pembalasan yang pernah lo lakuin atau puas sampai mutusin untuk tinggalin dia? Sebenarnya aku nggak mau bilang itu pembalasan ya, karena maksudnya aku selalu percaya karma. Aku selalu percaya karma itu ada. Aku selalu percaya sejahat-jahatnya dia nih udah nyakitin aku,
aku nggak perlu ngebalas lah, pasti dia bakal ngerasain sakit yang aku rasa. Jadi kayak tapi di ending hubungan aku sama dia itu kayak itu fase yang sebenarnya pas putus terakhir tuh yang udah bukan karena cekcok, tapi yang kayak udah ngerenggang karena dia udah sibuk sendiri, aku juga sibuk sendiri, ngerenggang. Jadi pisah dengan sendirinya gitu ya. Akhirnya aku yang ngomong putus gitu kan. Dia okein tuh. Tapi di 1 bulan kemudian itu dia merasa menyesal lagi kayak balikan bla bla bla. Dan itu balik lagi. Enggak, tapi di situ karena aku udah mulai nyaman sama, udah mulai kenal orang baru nih, gitu, udah mulai bisa membuka hati gitu. Jadi aku situ nggak mau. Aku nggak Jadi mau. ada yang nikung mungkin ya. Sebenarnya nggak nikung, tapi karena posisinya aku udah putus, Iya pas sih, aku deket betul. sama orang lain gitu. Tapi aku jadi nggak mau balik lagi dong gitu kan. Terus, nah tapi setelah bener putus itu balik lagi ke fase dia yang bener begging, sebegging-beggingnya, yang kayak bener-bener nangis banget. Sama banget. Ya kan, dengan segala penyesalannya itu dia bawa lagi, dia bilang aku nyesel, kamu mau nikah sama aku nikahin kamu, dia bilang. Aku bilang nggak bisa, aku udah nggak mau, kalian udah nggak bisa kan. Aku tuh kalau sama mantan aku Kak, selagi aku belum pengen putus pasti aku bakal pertahanin segimanapun itu. Tapi kalau aku udah pengen putus dan kayak dikasih kesempatan gitu lagi sampai aku udah muak, udah mau dia mau nangis, mau ngomong mau bunuh diri, mau apa, nggak peduli. Terserah. Sama si kejadiannya tuh yang benar-benar mohon-mohon tuh nggak mohon-mohon, tapi ini bahaya banget sih ya, ini nggak boleh dicontoh. Jadi dia tuh, jadi waktu itu kan Nggak boleh dicontoh. masih kuliah itu kan sambil kerja juga ya. Nah pas pulang kerja itu kan malam, itu bener-bener yang dia nyalip gitu. Awalnya tuh kayak gue kan pakai motor ya, senyum gitu. Oh iya senyum, kirain tuh teman kerja, makanya gue balas senyum gitu. Oke, jadi ini nggak boleh dicontoh sih ya sebenarnya. Untuk adik-adik ya. Adik-adik jangan dicontoh. Jadi kan dulu waktu kuliah tuh gue sambil kerja juga. Terus pulang kerja itu kan jam 9 atau jam 10. Enggak sih jam 11, malah jam 11 malam kan. Jam 11 malam itu yang benar-benar disalib. Jadi ceritanya tuh aku kerja kan pakai motor kan. Terus ini siapa di samping? Kirain itu teman kerja. Diikutin. Kirain itu teman kerja. Terus dia senyum. Ya, senyum juga. Kirain aku tuh teman kerja gitu kan. Biasa ya udah senyumin lagi pas lihat, "Hah? Orang itu?" Terus dia kayak serem. Anjir, ngeri banget. Dicegat gitu. Dicegat, baru dicegat. Terus dia kayak yang bisa ikutin aku nggak? Ngapain gitu, ngapain? Ikutin dulu aja, mau ada yang diomongin. Udah kita ngobrol gitu kan. Di salah satu tempat kayak tempat makan gitu, tempat nongkrong gitu, kita ngobrol. Terus dia bilang kayak, aku pengen balik lagi, pengen kayak dulu lagi. Nggak bisa, soalnya ya mau gimana pun aku udah nggak ada feeling lagi gitu kan. Karena mungkin udah saking tahap capek kan. udah tahap sakit karena udah sempet kayak kasarnya udah sampai diusir gara-gara orang baru. Jadi ceritanya tuh dulu tuh kayak gini, yang waktu di rumahnya gitu kan, itu di perbukitan rumahnya angker, udah aku beresin gitu kan. Setelah lebaran balik dong, itu udah berantakan banget. Kenapa berantakan? Karena mungkin itu ada keluarganya yang lebaran di situ juga gitu. Ya udah gue beresin lagi. Pas udah beres semua, datanglah dia sama orang baru. Jadi tadinya tuh dia mau enggak gini, dia jadi nggak tahu Kak Abi ada di sini. Nggak tahu karena awalnya tuh mau surprise. Jadi kayak gitu kan, aku udah beresin. Agak di surprise. Malah gue yang kena surprise. Malah gue yang kena surprise, dia datang sama orangnya. Tapi nggak yang marah, nggak yang gimana, karena mungkin gue udah capek marah terus. Iya, ada fase dimana kalau kayak kita capek tuh bener kayak energi buat marahnya udah habis gitu. Cuma bengong doang liatnya. Ya udah. Terus dia bilang kayak gini, kamu masih mau di sini? Ya emang dari kemarin kamu di sini. Kayak gitu. Terus ya udah, cuma kayak ya udah ya aku mau ke kampus dulu karena kan dulu kan masih jalan dulu kampus deh. Kayak gitu. Kayak baik-baikan lagi. Kayak Pasti ujung-ujungnya enggak baik-baikan lagi, tapi lebih ke beres-beres tanpa disuruh, beres-beres rumah, beres-beres barang-barang pribadi. Terus dia bilang kayak gini,
Oh pulang, iya. Oh iya. Kapan pulang? Ya masih nyicil-nyicil. Pulang gitu. Tapi jadi dia yang mengharapkan kali Iya. cepat-cepat pulang. Terus pakai apa? Dia bilang, aku bilang, nggak tahu ya bingung juga soalnya kan di sini nggak ada angkot. Taksi juga nggak punya uang. Itu belum kerja. Sedih. Keadaannya belum kerja. Mau pakai taksi juga kan nggak punya uang. Terus pakai apa? Nggak tahu. Ya udah nih, pakai motor aku aja. Dia tuh bener-bener yang ngasih Kunci motor. kunci motor. Terus ya udah giniin. Kok cok. Jadi kan tangga kan di atas terus. Sedihnya. Tapi nggak yang sakit hati, nggak yang gimana, cuma ya udah ambil. Sedihnya. Itu bener-bener itu kurang ajar sih. Ambil ya udah Kurang ajar sih. Aku separah-parahnya dia pergi sama nggak pernah di inian sih. Maksudnya aku separah-parahnya pasti aku gitu nggak mau pisah pun dia tuh bener-bener yang nganterin aku ke tempat asal aku gitu, kayak bener-bener balikin aku, kamu turun, kamu keluar sekarang. Itu nggak pernah dibiarin untuk pergi sendiri gitu. Itu sakit hati sih. itu benar-benar yang Sedih sih lebih tepatnya. padahal tangan aku tuh di sini, apa dia nggak bisa lihat gitu kan, dia pakai kacamata juga gitu, emang nggak jelas gitu tangan gue lo di sini gitu, kenapa dia ngasihnya ke yang ke sini, cek. Oh oke. Jahat sih. Beres-beres kayak nyicil dari pulang, nggak sakit, nggak sedih, nggak gimana, cuma pas jalan pulang baru kayak panas banget ya gitu. Iya, pasti kayak sedih kan, kayak meratapi kayak kok gue digini banget sih gitu ya kan. Itu Tapi sih. untungnya di depan dia kan nggak yang kayak ada orang nggak yang sedih gitu. Pas nggak ada dia, maksudnya pas jalan pulang kayak nggak sedih. Dan setelah kejadian itu malamnya temen aku kayak bener-bener yang udah ya sedih. Itu tahun-tahun terberat sih. Itu bener-bener tahun terberat. Dan sebelum kejadian itu tuh mama aku tuh baru beres operasi payudara. Kayak ibaratnya ini tahun apa sih, sakit banget sih. Segala sakit tuh kerasa ya. Oke, sekarang lu udah keluar dari situasi itu kan. Coba kasih tips Alhamdulillah. untuk teman-teman yang di luar sana supaya bisa lepas dari situasi seperti itu. Pokoknya buat siapapun kalian sekarang yang lagi ngerasain atau bahkan kejebak di toxic relationship, saran aku cuman apa ya, berhenti kalau udah capek. Karena menurut aku orang yang udah ada di fase toxic, di hubungan toxic itu dia pasti jarang merasakan kalau itu tuh salah gitu, tapi pasti ada capeknya. Jadi kayak ya udah lo lakuin aja kalau lo masih sanggup, karena mau gimana pun orang ngomong gak akan didengerin. Pasti kalau udah toxic kayak gitu, lo lakuin aja, lo jalanin sampai mana lo mau, tapi kalau udah capek berhenti gitu. Jangan push limit untuk kayak terus-terusan bertahan. Soalnya dari toxic relationship itu kita butuh support sih sebenarnya. Iya itu. Bukan malah ngejudge. Ada soalnya kita kan kayak kalau sedang terjebak di situasi malah itu, makin tapi diperburuk malah gitu diperburuk, kan. kayak misalkan Malah kayak ya udah tinggalin aja, bukan masalah ninggalin ya, tapi untuk melupakan kayak nggak segampang ngejalanin itu. story. Nggak segampang itu sebenarnya, itu kan balik lagi gitu. Cut. Closing, kamera roll and action. Oke, thank you Tamara udah mau cerita-cerita di sini di Nobaco, dan terima kasih juga teman-teman udah mau bergabung di formal banget sih ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di Nobaco episode-episode berikutnya di topik-topik pembahasan yang menarik. See you. Cut.